Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, pencipta langit, bumi, serta segala isinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami masih hidup hari ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur karena kami hari ini berkesempatan lagi untuk bersama-sama dengan Tuhan beribadah di dalam konferensi muda-mudi peringkat SEBI kawasan Telupit secara online pada hari ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan masa kami mendengar, sama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang acara dari mulai sampai selesai. Tuhanlah yang berkuasa dan Tuhanlah yang akan menjamah setiap hati anak-anak Tuhan yang mendengar dan melihat secara online sepanjang konferensi ini dijalankan pada hari ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, iman kami akan semakin dikuatkan dan kepercayaan kami kepada Tuhan, bahkan kesetiaan kami kepada Tuhan semakin hari semakin kuat, karena kami tahu yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang Allah memberikan jalan keselamatan bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Shalom kepada pemuda-pemudi dan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat beribadah bersama dalam mini konferensi Youth SIB kawasan Telupit. Yang dihormati Ketua SIB kawasan Telupit, Pastor Jonis Gindol, dan juga pengurusi PMM SIB kawasan Telupit, Diakon Reynold Cisley, serta barisan EJK pelaksana mini konferensi, EJK barisan Majelis Gereja SIB kawasan Telupit, barisan EJK badan-badan pelayanan wira, wanita, PMM, serta PKK di seluruh SIB kawasan Telupit. Segala pujian dan hormat syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun pada masa ini kita mengalami keadaan yang sukar, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan selalu bersama kita sehingga kita berkesempatan untuk mengalami hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya oleh Pastor Fazli Samil, pengkhotbah undangan mini konferensi pada tahun ini secara atas talian atau online. Sesuai dengan konteks pada masa kini, kita akan mempelajari firman Tuhan dalam tema Youth Zaman Now yang merangkumi 3 subtema dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama, Be Prepared to Confront the Current Crisis. Sesi kedua, Manusia Menajamkan Sesamanya. Dan sesi yang terakhir, Be Transformed by the Renewing of Your Mind dalam Roma pasal 12 ayat 2. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengaplikasikan atau menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita agar pikiran dan hati kita sentiasa diperbaharui oleh firman-Nya untuk menghadapi apapun cabaran dan masalah serta tetap taat dan setia melakukan amanat agung Allah, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun kita berada dengan bersandarkan hikmat dan kekuatan dari Allah melalui pimpinan Roh Kudus setiap hari. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepada kita. Ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan mini konferensi youth pada tahun ini, walaupun dengan norma baru ini tidak mematahkan semangat untuk terus melayani Tuhan. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang sentiasa mendoakan anak-anak muda dan memberikan dorongan kepada mereka untuk sentiasa bersekutu dengan Tuhan. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Selamat berkonferensi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
naikkan pujian bagi Allah kita. Dia Raja atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah puja
Mari kita naikkan pujian bagi Allah kita, Allah sumber sukacita, Allah pengharapan kita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada di dalamku, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita naikkan penyembahan ini kepada Tuhan kita. Dia jawaban bagi hidup kita semua. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita terus naikkan penyembahan kepada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, shalom semua. Kita kembali ke sesi yang kedua di dalam konferensi PMM, mini konferensi PMM SIB kawasan Telupit. Dan di sesi yang kedua ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan, menjadi bejana yang siap untuk dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami berfungsi satu dengan yang lain, bagi guna membangun satu dengan yang lain. Hamba berdoa Tuhan supaya biarlah Roh Kudus
bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang sedang mendengar. Biar kiranya kami mendapat menerima pencerahan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Hamba sendiri, Tuhan mengurapi, memakai seluruh persiapan dan pengalaman, serta mengurapi hamba sehingga apa yang disampaikan adalah firman Tuhan yang hidup, yang mengubah dan memerdekakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di sesi yang kedua ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, yaitu manusia menajamkan sesamanya. Apa yang dimaksudkan dengan manusia menajamkan sesamanya? Mari kita perhatikan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17. Yang ayat firman Tuhan berbunyi begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di dalam terjemahan bahasa Malaysia, sebagaimana besi mengasah besi, demikianlah manusia belajar daripada satu sama lain. Saudaraku yang terkasih, dari kedua terjemahan yang saya bacakan, kata menajamkan di sini sangat tepat dan sangat sesuai, diartikan sebagai belajar daripada sesama. Pada dasarnya penulis Amsal, penulis kitab Amsal ini banyak sekali menghubungkan tulisannya dengan sesama. Ya, kita harus belajar untuk memelihara hubungan antara satu dengan yang lain atau hubungan antara sesama, sehingga tercipta keharmonian. Jadi saudara dan saya, kita semua tidak boleh tidak menjauh daripada orang ramai, bersendirian. Kita memerlukan orang sekeliling karena di dalam Amsal ini sendiri menekankan tentang hubungan antara sesama. Karena itu saudara-saudari, anak muda zaman sekarang memerlukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Baik itu teman-teman, baik itu keluarga, ibu bapak, ataupun orang-orang yang rohani. Untuk pembentukan rohani dan juga pembentukan karakternya. Saya akan memberikan beberapa contoh. Seperti mana yang dilalui oleh para rasul di abad yang pertama. Pada saat Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul, mereka mula ditajamkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka mula belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka melihat teladan daripada Tuhan Yesus, kehidupannya dan pelayanannya. Dan mereka mendengar semua pemberitaan, pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan itu sungguh-sungguh mengasah mereka, membuat mereka dipertajamkan lagi untuk pelayanan mereka setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga. Contoh berikutnya seperti Timotius. Timotius juga ditajamkan oleh Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya. Bagi keperluan untuk pelayanan Timotius di masa akan datang. Yaitu di mana dia adalah seorang pastor muda pada ketika itu. Dan ini adalah merupakan kesempatan untuk dia diasah, dipertajamkan, didorong dan dinasihati. Ini beberapa contoh yang saya berikan. Ada banyak lagi contoh yang lain. Bahkan saya secara pribadi, untuk saya ada sampai pada detik ini, saya telah melalui pembentukan, dipertajamkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh guru-guru di sekolah teologi, oleh buku-buku yang ditulis juga oleh ahli-ahli teolog dan sebagainya. Itu banyak menajamkan saya secara pribadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memberi contoh kehidupan mereka di dalam pelayanan. Itu juga menajamkan saya secara pribadi. Jadi dengan ini merupakan sebuah alasan kita yang sangat kuat. Bahwa kita tidak boleh tidak ada dan berada di sekeliling orang-orang. Karena mereka akan memberi juga pembentukan di dalam kehidupan kita. Yang di dalam istilah yang lain, mereka itu dapat dipakai Tuhan untuk menajamkan kita. Mereka itu dapat dipakai Tuhan untuk mengajar kita. Dan dapat kita belajar daripada mereka. Saudaraku yang terkasih,
Kata-kata yang bijak dan bermanfaat akan menajamkan kecerdasan orang lain. Pengetahuan yang dibagikan akan melengkapi orang di dalam pengetahuan. Teladan yang baik akan melahirkan generasi yang berakhlak. Selanjutnya, komunikasi yang baik akan membangun persahabatan, akan membangun kegembiraan dan juga keceriaan, serta memberi pesona sebegitu rupa. Saudara-saudari yang berbahagia, saya memberi contoh. Saya dengan istri saya, kami mempunyai karakter yang berbeza dan jauh sangat berbeza. Bahkan bukan itu saja, kami mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sama. Istri saya seorang saintis dan saya seorang teologian. Tetapi justru di dalam perbezaan-perbezaan kami, baik di dalam karakter atau pendidikan, Tuhan tidak pernah salah untuk menghantar, untuk menempatkan seseorang yang mampu melengkapi dan menajamkan saya secara pribadi. Saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita melihat di dalam Amsal 27 ayat 17 tadi di dalam pembacaan kita, sebagaimana besi mengasah besi, demikian manusia belajar daripada satu sama lain. Pertanyaannya ialah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat ini? Apa pelajaran yang dapat kita angkat, yang dapat kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita daripada ayat ini? Yang pertama, yang perlu kita mengerti ialah orang lain diberikan oleh Tuhan sebagai sarana untuk mempertajam diri kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai dan dapat memakai orang lain datang dalam hidup kita untuk mempertajam kita. Supaya kita dapat belajar daripada mereka. Di sini kita perlu berhati-hati memilih teman. Pergaulan dengan orang jahat akan mempertajamkan kejahatan kita. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang baik akan membangun sesuatu yang baik dalam diri kita. Sekali lagi saya ulangi. Bergaul dengan orang jahat itu akan mempertajamkan kejahatan kita. Bergaul dengan orang baik itu akan menambah kebaikan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama di sini, Tuhan tidak pernah miskin dengan cara. Daripada Amsal 27 ayat 17 ini kita mengerti bahwa Tuhan boleh menghantar orang sebagai sarananya untuk mempertajam kita. Tetapi di pihak kita, belajar untuk memilih teman. Karena salah kita bergaul, salah tempat kita belajar, kita akan dipertajam di dalam satu arah yang bukan baik, tetapi satu arah yang tidak baik. Saya percaya Tuhan pasti akan menuntun kita, sehingga kita dapat menemukan dan dapat berjumpa dengan orang yang baik, orang yang dapat membentuk karakter kita, mempertajam diri kita, seperti yang saya katakan tadi. Kata-kata yang bijak, bermanfaat, akan menajamkan kecerdasan orang lain. Dan saya percaya Tuhan akan mengutus orang-orang yang dapat berkata-kata dengan baik, yang bermanfaat untuk diri kita, hidup kita, dan itu membentuk kecerdasan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, yang kedua, apa yang dapat kita pelajari daripada Amsal 27 ayat 17? Yaitu selain daripada Tuhan memberikan orang lain supaya mempertajam kita, yang kedua ialah kita diberikan oleh Tuhan kepada orang lain untuk mempertajam mereka. Ya, sekali lagi, Tuhan memberikan kita kepada orang lain untuk mempertajam mereka. Di sini kita memiliki tanggung jawab yang besar
dan tanggung jawab yang berat. Kita harus memberi contoh. Kita harus memberi tauladan untuk membuahkan kebaikan kepada orang lain. Membuahkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Memberi contoh yang tidak baik akan membuahkan hal yang tidak baik. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain. Ini jelas sekali. Kita mempunyai tanggung jawab di sini, yaitu melayani sesama. Ya, di sini di dalam poin yang kedua dalam pelajaran kita diberikan oleh Tuhan kepada orang lain untuk mempertajam mereka. Dan dasarnya ialah di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata juga, layanilah seorang akan yang lain. Jadi kita ada tanggung jawab untuk melayani sesama kita. Kita ada tanggung jawab untuk mempertajam sesama kita. Baik engkau seorang yang sudah matang rohani, sudah mengenal Tuhan dengan baik, engkau sudah diperakui memiliki kesaksian yang baik, dengar baik-baik. Di sini ada perintah Tuhan untuk kita, yaitu mari kita melayani seorang akan yang lain. Itu tanggung jawab kita. Melayani sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk melayani satu dengan yang lain. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di sini terbukti bahwa setiap kita memiliki karunia yang berbeza. Karunia yang berbeza-beza itu bukanlah untuk dibanggakan, disombongkan. Tetapi itu digunakan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Itu digunakan untuk memperlengkapi orang lain, menajamkan orang lain. Namun kita perlu mempelajari atau kita perlu berfokus kepada satu ini, yaitu keperluan paling dasar kita untuk kita dapat menajamkan sesama. Ya, keperluan yang paling dasar ialah sola scriptura. Maksudnya ialah menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Sebagai tempat kita mendapat modal. Ya, di mana dari Alkitablah kita mengenal kebenaran, di mana dari Alkitablah hidup kita diubah dan diperbaharui. Saudara, Alkitab yang kita ada sekarang dengan apapun terjemahan itu, Alkitab merupakan buku yang luar biasa. Alkitab merupakan sebuah tulisan yang luar biasa melalui ilham daripada Roh Kudus sendiri. Kenapa dia luar biasa? Karena melalui buku itu telah mengubah jutaan orang, termasuk saya dan saudara pun diubah daripada Alkitab, firman Tuhan yang ada di dalamnya. Jadi melalui Alkitab kita mengenal kebenaran. Melalui Alkitab kita diubahkan dan diperbaharui. Dan melalui Alkitab kita mengerti tujuan hidup kita. Hidup kita di dunia ini tidak sekadar untuk lahir, belajar, memiliki kerjaya, mendirikan rumah tangga, memiliki anak, dan lalu mati. Tujuan hidup kita jauh lebih berharga daripada itu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudari, di mana kita boleh mengerti itu? Di mana kita boleh mengetahui dan mengenal tujuan hidup kita? Hanya dari Alkitab. Karena itu yang paling mendasar sekali sehingga kita boleh menajamkan sesama kita ialah firman Tuhan. Apakah kita sudah memiliki firman Tuhan yang awalnya telah menajamkan kita dan akhirnya melalui itu kita dipakai Tuhan untuk menajamkan sesama? Bukan hanya mengetahui tujuan hidup, tetapi Alkitab juga menuntun kita ke dalam kebenaran kepada kebenaran. Alkitab berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara-saudari yang berbahagia, melalui Alkitab juga
kita boleh mengenal Allah kita. Hanya ini caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena manusia tidak mampu mengenali dia dengan cara apapun. Tetapi dengan memiliki Alkitab, itulah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Mari kita belajar, mari kita hidup di dalam firman, masuk di dalam firman, dan tinggal di dalam firman. Ini akan membentuk hidup kita, dipertajamkan. Akhirnya daripada itu kita dapat menajamkan sesama kita. Saudara-saudari yang berbahagia, sering kita berpikir dengan hanya membaca Alkitab saja dan mendengar khotbah-khotbah, kita berpikir, itu sudah cukup untuk mempertajam saya. Mungkin iya, dari sudut rohani, saya percaya itu dapat membentuk dan mempertajam kita. Tetapi dari segi karakter, justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah, saudara, di saat itulah kita mengalami penajaman karakter. Bukan tidak penting mendengar khotbah, membaca Alkitab. Itu penting sekali bagi penajaman rohani kita. Tetapi untuk pembentukan karakter, penajaman karakter, saya menggunakan istilah itu, kita memerlukan orang-orang lain di sekeliling kita. Kita memerlukan teman-teman kita yang dapat membangun kita. Jadi saudara-saudari, inilah pesan firman Tuhan untuk kita. Melalui tema ini, manusia menajamkan sesamanya. Kita mempelajari dua hal di sini. Orang lain diberikan Tuhan sebagai sarana, sebagai satu cara untuk mempertajam diri kita. Dan yang kedua, kita diberikan oleh Tuhan kepada orang lain untuk mempertajam mereka. Jadi di sini kita memiliki tanggung jawab untuk melayani satu dengan yang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya melalui firman-Mu yang kami dengar hari ini, itu cukup memberi kami kesadaran bahwa kami memerlukan orang-orang di sekeliling kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bahkan yang kami pelajari hari ini, mengingatkan kami sekali lagi akan tanggung jawab kami. Kamilah serana-serana yang telah ditetapkan Tuhan untuk membangun, untuk mempertajam orang lain. Sekiranya kami Tuhan masih lemah dan belum dipertajam, kiranya Tuhan mengutus pribadi-pribadi yang tepat untuk menajamkan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk lebih dipertajamkan secara rohani, ajar kami untuk menjunjung tinggi otoriti Alkitab. Ajar kami untuk hidup di dalamnya, supaya kami mengenal kebenaran, supaya hidup kami diubahkan, supaya kami mengerti tujuan hidup kami, supaya hidup kami dituntun, supaya kami mengenal Tuhan. Itu semua kami mendapatkan itu semua hanya karena kami menjadi murid Tuhan dan siap untuk belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak muda di kawasan Telukit. Selamat menikmati mini konferensi tahun ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dapat membawa sesi berdoa pada malam hari ini. Dan ada beberapa perkara doa yang perlu kita ambil perhatian pada malam ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan sudah menyertai semua ahli jabatan kuasa pelaksana untuk mempersiapkan semua perkara dalam persiapan ibadah online ini. Dan kedua, kita juga berdoa khususnya untuk persiapan bagi semua anak-anak muda di kawasan Telupit ini ataupun di mana saja berada, agar mereka mengambil masa untuk mengikuti ibadah ini. Dan ketiga, kita berdoa supaya tidak ada gangguan daripada rangkaian internet ataupun listrik, agar kita dapat menikmati ibadah ini dengan jayanya. Dan keempat, kita juga berdoa supaya Tuhan akan memberkati, mengurapi hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir sekali, kita berdoa untuk semua anak-anak muda supaya melalui firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini akan membangun iman anak muda dan meneguhkan iman anak-anak muda di kawasan ini. Mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami memberikan pujian, kesyukuran kami kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih kemurahan dan kebaikan-Mu sudah menyertai ahli jabatan kuasa pelaksana pemuda-pemudi dalam kawasan ini untuk mengadakan mini konferensi ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah memulainya dan Engkau juga ya Tuhan yang akan menyertai seluruh pelaksanaan mini konferensi ini dan juga akan mengakhiri pelayanan ini dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah yang menyertai semua anak-anak muda di kawasan ini Tuhan, dan juga di mana saja mereka berada, supaya Tuhanlah yang memberikan mereka hati yang rindu untuk mengikuti, mengambil masa untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya untuk keadaan rangkaian internet dan juga listrik pada masa ini ya Tuhan. Pada masa kami mengadakan ibadah ini, supaya semua anak-anak muda dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, karena semuanya dalam keadaan yang sempurna. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan dalam tangan-Mu, khususnya untuk hamba Tuhan yang Tuhan sudah atur untuk melayani anak-anak muda, supaya Engkau memberikan dia hikmat, memberikan dia pas lidah, dan juga biarlah firman Tuhan yang disampaikan akan mudah dipahami dan juga mudah dimengerti. Dan kami terus berdoa untuk semua anak-anak muda, supaya mereka dikuatkan, mereka diberikan semangat, bahkan diteguhkan melalui firman Tuhan yang akan dipelajari pada masa mini konferensi ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan akan terus berkarya dalam hati setiap anak-anak muda yang beribadah secara online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat menjalani sesi yang kedua tadi. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan yang begitu memberkati kita. Jadi esok jangan lupa untuk lihat live kami di platform Facebook dan YouTube pukul 7.30 malam. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share link kami. Jangan lupa, bye!